Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat edukasi dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersama saya Dewi dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh akan hadir dalam acara Tanya Kesehatan yang akan mengupas tuntas tentang masalah kesehatan, penyakit, dan cara penanggulangannya. Pada hari ini kita sudah mengundang narasumber kita yaitu Dr. Adi Purnawarman, SPJP, KVH, FASCC. Beliau adalah dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Pada kesempatan ini beliau akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi dan komplikasinya. Nah, selama ini mungkin kita sudah sering mendengar tentang penyakit hipertensi yang lebih dikenal dengan penyakit tekanan darah tinggi. Mungkin masyarakat kita banyak yang belum tahu apa saja efek atau komplikasi dari penyakit hipertensi tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bertanya-tanya langsung kepada pakarnya, yaitu Dr. Adi. Baik, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, ini langsung saja pada hari ini kita akan bertanya-tanya atau berbincang-bincang seputar hipertensi dan komplikasinya, dok. Nah, apa sih sebenarnya penyakit hipertensi tersebut, dok? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Penyakit hipertensi adalah merupakan satu penyakit yang saat ini bukan lagi menjadi momok, jadi menjadi satu target dari beberapa ahli, terutama ahli jantung dan beberapa ahli perhimpunan lainnya, termasuk diantaranya adalah penyakit dalam, dokter saraf, di dalam mengatasi penyakit yang disebut sebagai hipertensi. Kenapa? Karena hipertensi itu masih merupakan salah satu pembunuh nomor satu di dunia akibat penyakit kardiovaskuler, dan penyebab tertingginya adalah hipertensi. Nah, apa itu hipertensi? Hipertensi adalah kenaikan secara teori tekanan darah sistolik, ya, itu dibagi ada sistolik dan diastolik, itu di atas 130-an. Nah, jadi kalau kita punya tensi 120/85 itu sebenarnya sudah termasuk hipertensi. Nah, berdasarkan kriteria dari JNC7 itu 120 sampai 139 sistoliknya dan diastoliknya 80 sampai 89 itu sudah masuk kriteria prehipertensi. Nah, kemudian bila di atas 140 sistoliknya, ya, itu sudah masuk dalam kriteria stadium 1. Nah, kalau di atas 160 sistoliknya itu sudah masuk dalam stadium 2. Nah, kenapa dibedakan? Karena semakin tinggi tekanan darah sistolik dan diastolik itu akan semakin besar juga angka kejadian komplikasi yang bisa timbul diakibatkan karena hipertensi. Ya. Nah, tentu saja pengukuran tekanan darah berdasarkan teori bukan saat pasien itu datang langsung diukur tekanan darahnya. Jadi pasien harus dalam kondisi istirahat. Nah, kemudian boleh diukur sampai 3 kali pengulangan. Ya nggak mungkin habis dimarahin bosnya dia langsung diukur tensinya pasti lebih tinggi. Nah, jadi sehingga kalau kita berdasarkan itu semua pasien nanti bisa dibilang hipertensi. Jadi dia harus dalam kondisi tenang, kaki menjuntai ke bawah dalam kondisi istirahat, ya. Kemudian diukur, kemudian boleh diulang 2 sampai 3 kali sehingga kita mendapatkan target tekanan darahnya baik itu sistolik maupun diastolik. Kemudian kita lihat dimasukkan dalam kriteria yang saya sebutkan tadi. Bila memang dia tidak normal, maka kita katakan sebagai hipertensi. Ya, baik, dok. Gejala awal, dok. Gejala awal bahwa seseorang itu sudah mengidap hipertensi dari mana ya, dok, kita tahu? Nah, ya, ini memang pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya, bahkan masyarakat juga mesti harus tahu, ya, bahwa sebenarnya hipertensi itu hampir 95% tidak ada gejala. Jadi penderita hipertensi dia tidak punya gejala. Ya, kapan tensi itu yang tinggi menimbulkan gejala? Umumnya mereka pasien hipertensi yang timbul gejala itu bila sudah terjadi komplikasi. Ya. Jadi komplikasinya apa? Yang paling sering itu biasanya terjadi gangguan kardiovaskular, baik itu bisa melibatkan organ di kepala, stroke yang kita kenal. Kemudian di jantung bisa terjadi serangan jantung, di ginjal bisa terjadi gagal ginjal,
dan beberapa target organ lainnya. Di mata bisa terjadi pecah pembuluh darah di mata, ya, sehingga dia ada gangguan penglihatan. Nah, gejala-gejala itu baru muncul bila hipertensi itu sudah ada komplikasi. Nah, umumnya 95% dia asimptomatik atau tidak ada gejala. Nah, ini yang menjadi repot, menjadi masalah. Karena orang selalu mengatakan bahwa dirinya hipertensi bila ada sakit di kepala, rasa tidak nyaman, ya, kemudian mulutnya tiba-tiba mereng, tangannya nggak bisa diangkat. Nah, kalau sudah seperti itu umumnya sudah telat untuk kita obatin karena sudah berdampak terhadap target organ. Nah, mestinya kita harus awareness dari awal. Nah, dengan memeriksakan tekanan darah bila kita memiliki faktor risiko. Nah, banyak sekarang misalnya orang tuanya darah tinggi, ya, sanak saudaranya itu umumnya diturunkan, ya, menjadi genetik. Ya. Nah, harusnya kalau dia memiliki faktor risiko, haruslah segera memeriksakan diri. Paling tidak mengukur tekanan darah secara berkala sehingga ditentukan apakah pasien ini dia memang menderita hipertensi atau memang tidak ada hipertensi, ya, gitu. Baik, Dok. Komplikasinya, Dok, apabila kita sudah mengidap hipertensi, komplikasi apa saja yang ditimbulkan, Dok, dari hipertensi tersebut? Nah, ya, berbicara mengenai komplikasi hipertensi ini, makanya saat ini ada beberapa ahli perhimpunan yang bergerak bersama-sama, ya, namanya kalau di Indonesia NASH. Jadi itu sekumpulan beberapa disiplin ilmu yang menangani masalah hipertensi yang menyangkut dengan komplikasi. Di situ ada nefrologis, ada kardiologis, ada oftalmologis, dokter mata, kemudian ada neurologis, saraf, ya, yang bekerja bersama-sama untuk menangani komplikasi, ya. Nah, komplikasi yang bisa dan paling banyak muncul itu pada umumnya melibatkan sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular itu terlibat dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah, umumnya bisa melibatkan kepala, yaitu pembuluh darah di otak, ya, misalnya stroke. Nah, stroke itu dibagi dua umumnya. Dia ada yang stroke iskemia, ya, ada juga yang stroke hemoragik, bisa bahkan pecah pembuluh darahnya. Nah, perbedaannya kalau dia stroke iskemik itu terjadi emboli di situ, terjadi sumbatan pembuluh darah di kepala akibat trombus. Nah, kalau yang stroke hemoragik itu umumnya karena peningkatan tekanan yang cukup tinggi, terjadi perdarahan, pecah pembuluh darahnya, ya, sehingga terjadi perdarahan kepala. Nah, penyebabnya juga hipertensi, ya. Nah, angka prevalensinya lumayan cukup tinggi, ya, antara 15 sampai 20%. Nah, kemudian komplikasi lain yang bisa timbul itu terhadap jantung. Bisa terjadi penebalan dari otot jantung, ya, kemudian bisa terjadi serangan jantung, trombosis yang terjadi bukan di kepala tetapi di dalam lumen pembuluh darah, sehingga menyebabkan iskemia, dan pada akhirnya kita harus melakukan tindakan kateterisasi segera. Nah, selain itu dia juga bisa melibatkan organ yang lain seperti ginjal, ya, terjadi gagal ginjal sehingga harus melakukan terapi cuci darah. Dan bisa juga terjadi peripheral artery disease, ya. Peripheral artery disease itu adalah penyumbatan yang mungkin terjadi pada pembuluh-pembuluh darah di perifer atau di distal, di kaki dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa juga terjadi komplikasi pada mata, pecahnya pembuluh-pembuluh darah yang ada pada mata, sehingga tidak membutuhkan tindakan dokter mata untuk bisa menghentikan perdarahan pada mata. Nah, jadi oleh karena komplikasi yang mungkin timbul pada penderita hipertensi ini melibatkan berbagai organ, makanya kita membutuhkan ada beberapa disiplin ilmu yang lain yang ada kaitan dengan kardiovaskuler yang ikut kita libatkan di dalam penanganan hipertensi dengan komplikasinya, seperti itu. Jadi bergabung tim, ya, Dok? Ya, tim dokter gitu. Tergantung dia kenanya di mana. Bisa dengan hipertensi, dengan stroke,
berarti dia datangnya ke dokter saraf. Bisa hipertensi datang dengan tiba-tiba matanya nggak bisa melihat sebelah, berarti dia datang ke dokter mata. Bisa saja hipertensi datang dengan keluhan nyeri dada, berarti dia hipertensi yang ditangani oleh dokter jantung. Bisa juga tiba-tiba kencingnya nggak keluar, berarti ada masalah dengan ginjalnya. Penyebabnya adalah karena hipertensi yang tidak ditangani tersebut. Gitu. Nah, jadi dia melibatkan berbagai disiplin ilmu yang ada kaitan tentunya dengan masalah komplikasi yang ditimbulkan akibat hipertensi ini. Ya, baik dok. Ini kalau sudah terjadi komplikasinya dok, ini cara pengobatannya gimana nih dok? Nah, itu dia. Nah, kita harus bisa menilai sebenarnya sejauh apa komplikasi yang timbul pada pasien dengan hipertensi ini, ya. Sejauh apa, tentu saja dia tidak berdiri sendiri, ya. Hipertensi itu yang menjadi masalah bila dia memiliki komorbid. Ya, komorbid yang paling sering muncul juga adalah umumnya diabetes, ya, kegemukan, obesitas. Nah, itu juga kita harus mengobati sebenarnya. Jadi kita mengobatinya secara komprehensif, ya. Nah, jadi bila dia sudah ada komorbid, maka penanganannya bukan hanya sekedar menurunkan tekanan darah, tapi komorbidnya juga harus diatasi. Misalnya hipertensi dengan masalah diabetes dan serangan jantung. Berarti kita menanganinya adalah menurunkan tekanan darahnya sesuai dengan target, kemudian mengatasi masalah metaboliknya, dan juga mengatasi masalah komplikasinya yang lain, ya, misalnya masalah ginjal. Nah, kita akan ikut melibatkan ahli ginjal di situ. Juga misalnya melibatkan masalah metaboliknya, kita akan melibatkan di situ dengan ahli metaboliknya, misalnya endokrin, ya. Sehingga secara komprehensif penanganan hipertensi dengan komplikasinya bisa kita atasi. Karena dia tidak mungkin berdiri sendiri apabila dia sudah terjadi komplikasi. Nah, komplikasi inilah yang harus kita atasi secara bersama, yang sifatnya secara komprehensif, melibatkan disiplin-disiplin ilmu yang lain untuk menangani masalah hipertensi ini. Karena masalah hipertensi ini adalah merupakan suatu masalah yang sifatnya global, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Karena di dunia saat ini penyumbang kematian akibat kardiovaskuler nomor 1 adalah hipertensi. Di Indonesia juga masih hipertensi penyumbang terbesar, penyebab kematian akibat kardiovaskuler. Nah, di Aceh kita menduduki urutan nomor 10 dari 34 provinsi menurut data Rikesda tahun 2018 kemarin. Nah, jadi Aceh ini merupakan salah satu provinsi penyumbang juga, ya, angka prevalensi hipertensi yang cukup tinggi. Jadi sehingga awareness dari kita sebagai dokter dan masyarakat harus ada untuk bisa menurunkan angka kejadian hipertensi ini dan menurunkan angka komplikasi bahkan kematian yang diakibatkan karena masalah hipertensi itu sendiri. Gitu. Ya, baik dok. Mengingat begitu banyak kasus hipertensi di negara kita dok, khususnya di Aceh dok, ini ada sebagian masyarakat yang punya istilahnya punya anggapan bahwa mengkonsumsi obat itu bisa merusak ginjal. Nah, kalau hipertensi dok, apakah harus mengkonsumsi obat seumur hidup sehingga masyarakat tidak merasa bahwa terbebani dengan mengkonsumsi obat tersebut dan merasa takut dengan kerusakan ginjalnya? Gimana tuh dok? Ya, jadi itu adalah masalah klasik sih sebenarnya. Jadi banyak orang, bukan hanya di kita, di dunia manapun juga sama. Jadi kita lihat data terapi hipertensi, bahkan di negara maju sekalipun seperti Amerika, Eropa, penderita hipertensi itu yang betul-betul tercapai target tekanan darahnya, yang betul awareness dan menggunakan obat karena dia memang tahu masalahnya adalah hipertensi, itu hanya sekitar 30% saja. Antara 20-30%, nggak banyak. Hampir 70% dia minum obat tapi dia tidak tercapai target tekanan darahnya. Itu untuk masyarakat yang betul-betul maju seperti Eropa, Amerika, ya. Nah, di kita itu lebih jelek lagi. Nah, masalahnya adalah ketakutan akan efek samping dari obat yang digunakan, terutama penderita hipertensi dalam jangka waktu panjang. Nah, perlu diketahui secara umum bahwa
hipertensi itu sampai detik ini 95% dia idiopatik. Nggak tahu kenapa orang itu dia menderita hipertensi. Yang jelas kenapa orang itu menderita hipertensi itu penyebabnya hanya sekitar 5%. Jadi 5% itu melibatkan misalnya ada gangguan ya secara anatomi di ginjal. Kemudian ada gangguan hormonal, terus menggunakan obat-obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu bisa kita ketahui. Dan kemudian ada gangguan-gangguan anatomi. Ya, jadi penyebabnya itu hanya 5%. Karena 95% kita tidak tahu penyebab dari hipertensi itu kita sebut sebagai idiopatik, maka hampir bisa dipastikan bahwa penderita hipertensi itu harus mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang panjang. Karena mengingat komplikasi yang kita sudah cerita di awal tadi, ya, melibatkan multi organ dari mulai ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ya. Nah, sehingga banyak penelitian-penelitian yang melakukan riset terhadap penggunaan obat antihipertensi. Nah, yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah bahwa obat hipertensi yang direkomendasikan oleh dokter itu sudah uji layak melalui badan-badan yang resmi dari negara, baik itu di Eropa, di Amerika maupun di Indonesia. Kalau di Indonesia ada BP POM. Nah, tentu saja setelah uji klinis tahap 1, 2, 3 tidak menimbulkan masalah, obat itu direkomendasikan untuk dipakai. Nah, artinya obat itu sebenarnya aman untuk dipakai, ya. Nah, sampai detik ini, sampai sekarang, kalau kita lihat banyak pasien yang dilakukan cuci darah atau tindakan hemodialisa bukan disebabkan karena penggunaan obat jangka panjang, tetapi kalau kita lihat datanya bahwa penderita yang banyak dilakukan tindakan hemodialisa atau replacement terapi pada orang dengan gagal ginjal, itu penyebab nomor satunya adalah hipertensi yang tidak terobati dengan baik, bukan karena penggunaan obat-obatan. Nah, jadi salah besar persepsi masyarakat bila menganggap menggunakan obat-obat antihipertensi dalam jangka waktu panjang akan merusak ginjal. Justru hipertensi yang tidak terkontrol karena tidak mendapat pengobatan yang adekuat bisa jatuh kepada yang tersebut sebagai gagal ginjal yang membutuhkan tindakan replacement terapi atau cuci darah gitu. Jadi tidak benar. Jadi umumnya aman asal dikonsumsi sesuai dengan instruksi daripada dokter. Ya, tentu ada kontrol penggunaannya. Tidak serta-merta diberikan begitu saja, tidak kontrol. Makanya pada penderita pasien hipertensi dianjurkan selain minum obat tetap harus kontrol untuk melihat adakah dampak jangka waktu yang panjang obat-obat antihipertensi terhadap organ-organ target yang lain. Ya. Baik, Dok. Apabila hipertensi sudah menahun, Dok, dan telah mengkonsumsi obat pun sudah menahun, Dok, kira-kira ada nggak harapan untuk kesembuhan dari hipertensi tersebut, Dok? Ya, jadi yang paling penting adalah target dalam mengobati pasien dengan hipertensi adalah satu, mencapai goal terapi terhadap target tekanan darahnya. Ya, jadi yang menjadi goal terapi itu adalah target tekanan darah. Nah, selain itu mencegah pada pasien hipertensi itu untuk terjadinya komplikasi dalam tahap yang lanjut. Nah, jadi kalau dia bisa tercapai target tekanan darahnya, maka insya Allah komplikasi yang mungkin timbul akibat dia hipertensi itu bisa kita cegah dari awal. Dan tentu saja ini akan meminimalisir, ya. Nah, sekarang kita sudah ada coverage insurance, BPJS namanya, juga akan terbantu untuk tidak sampai pasien-pasien hipertensi itu jatuh kepada tahap komplikasi yang lebih berat. Dan tentu saja bila tahap komplikasi ini bisa terhindarkan dari awal, maka dia akan menurunkan angka kematian atau mortalitas yang bisa timbul akibat penyakit hipertensi ini. Gitu. Ini kira-kira pesan dari dokter sebagai pakar hipertensi, Dok, dan pembuluh darah untuk masyarakat, khususnya masyarakat kita di Banda Aceh ini, Dok, kira-kira gimana, Dok, untuk mengusir stigma bahwa dengan banyak mengkonsumsi obat malah merusak ginjal? Nah, silakan, Dok. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa nggak perlu takut dengan hipertensi, dan yang paling penting adalah awareness di awal.
Jadi bila kita memiliki faktor risiko dari orang tua, dari ibu, bapak, atau saudara-saudara kita yang menderita hipertensi, maka segeralah untuk mencari tahu apakah kita menderita hipertensi. Dan bila kita menderita hipertensi, sedari awal awareness terhadap komplikasi yang mungkin timbul, dan silakan mengkonsumsi obat sesuai dengan rekomendasi dokter setelah Anda berkonsultasi terhadap penyakit hipertensi ini. Mudah-mudahan bila mendapatkan pengobatan yang adekuat, ya, hipertensi bisa dicegah komplikasinya dan bisa dikontrol terhadap dampak-dampak yang tidak baik terhadap hipertensi. Dan perlu diingat, bila kita menderita hipertensi, tidak serta-merta juga akan tergantung dengan obat. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, bahwa saat ini INAISA merekomendasikan yang kita sebut sebagai lifestyle modification atau merubah gaya hidup. Nah, jadi kalau kita menderita hipertensi, kita juga harus memikirkan mengkonsumsi beberapa makanan yang direkomendasi, diantaranya adalah menurunkan kadar garam. Nah, karena kadar garam di dalam makanan yang lebih dari 3 gram per hari, itu bisa akan meningkatkan peningkatan tekanan darah. Nah, jadi harusnya kita bisa mencegah untuk tidak banyak mengkonsumsi makanan yang berkadar garam tinggi, ya, kemudian menghindari makanan-makanan yang memiliki kadar kolesterol atau lemak yang tinggi, ya, diantaranya minyak, dan jangan lupa rutin berolahraga akan bisa mengontrol tekanan darah tanpa menggunakan obat-obatan. Nah, itu saja. Ya. Baik dokter, layanan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin tentang hipertensi itu kira-kira gimana dok? Ya, di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin kita memiliki ada 2 poli umum dan poli eksekutif. Nah, bagi masyarakat yang memiliki kartu BPJS bisa datang ke poli umum di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, khususnya di bagian kardiologi untuk memeriksakan diri. Nah, bagi yang tidak ingin memakai fasilitas BPJS, ada poli eksekutif. Di situ juga kita memiliki pelayanan yang sama standarnya untuk menilai apakah pasien ini menderita hipertensi atau tidak. Di antaranya adalah kita memiliki Holter monitoring di situ, terutama untuk pasien-pasien hipertensi yang ada gangguan irama jantung, dan juga untuk memastikan apakah pasien ini silent hipertensi atau tidak, kita memiliki fasilitas treadmill. Jadi treadmill itu pasiennya di-induce untuk lakukan exercise. Nah, kemudian kita ukur tekanan darahnya dan monitoring EKG-nya per 3 menit, nanti sampai kita lihat, kita naikkan secara bertahap. Bila pasien yang menderita hipertensi, nah, itu akan terjadi exaggerated hipertensi. Jadi tekanan darahnya akan melonjak secara drastis. Nah, pasien-pasien yang silent di situ akan terbukti. Nah, bila pasien nggak sanggup jalan, nggak bisa karena ada gangguan tulang dan lain-lain sebagainya, kita punya ergo cycle yang bisa mengukur tekanan darah dengan melakukan aktivitas fisik dari kaki saja. Jadi seperti sepeda. Nah, jadi pasien-pasien yang silent, yang tidak terdeteksi apakah dia menderita hipertensi, akan kelihatan dengan ergo cycle. Jadi fasilitas-fasilitas itu bisa kita gunakan untuk deteksi pasien-pasien apakah dia memang penderita hipertensi atau tidak. Selain itu, kita akan bisa melihat dari pemeriksaan laboratorium yang saya sebutkan tadi, komorbid sudah sejauh apa pasien-pasien hipertensi ini ada komorbidnya, apakah diabetes dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat komplikasi yang sudah timbul, ya, misalnya ada penebalan dari dinding otot jantung dengan fasilitas ekokardiografi. Nah, di situ kita akan mengukur tekanan daripada ventricle, atrium, ya, kemudian melihat adakah perubahan-perubahan katup jantung yang mungkin timbul akibat tekanan darah yang tinggi. Di antaranya adalah kebocoran. Nah, kemudian juga kita bisa menilai apakah ada gangguan pembuluh darah di jantung dengan melakukan tindakan kateterisasi. Nah, kebetulan Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin memiliki fasilitas kateterisasi jantung untuk bisa menilai pembuluh darah di jantung. Apakah sudah ada terjadi komplikasi sejauh itu? Makanya kita akan melakukan tindakan itu bila dianggap bahwa memang hipertensinya sudah berdampak terhadap
kejadian komplikasi terhadap pembuluh darah di jantung. Nah, selain itu kita juga punya fasilitas bekerja sama dengan divisi-divisi yang lain seperti nefrologis, ophthalmologis, dan neurologis untuk mendiskusikan atau mengkonsulkan atau merawat secara bersama-sama pasien-pasien hipertensi dengan komplikasi yang sudah terjadi. Baik dokter, tadi dokter ada menyebutkan kriteria prehipertensi. Nah, apakah prehipertensi tersebut harus diobati, dok? Baik, prehipertensi berdasarkan kriteria dari JNC7 itu yang termasuk prehipertensi adalah tekanan darah di atas 120 sampai 129 dan diastoliknya adalah 80 sampai 89 sudah termasuk prehipertensi. Nah, kenapa JNC7 itu menyebutkan ada kriteria prehipertensi? Nah, ternyata prehipertensi itu sudah memiliki resiko untuk terjadinya komplikasi yang diakibatkan karena hipertensi. Nah, kalau orang-orang dengan prehipertensi, misalnya kita mengukur tekanan darahnya 125, diastoliknya 85, itu sudah masuk kriteria prehipertensi. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang dengan prehipertensi itu harus diobatin? Nah, sebenarnya prehipertensi itu nggak perlu diobatin, asal dia awareness bahwa dia termasuk di dalam kriteria prehipertensi. Nah, awarenessnya bagaimana? Lifestyle modification. Jadi kalau kita lihat guideline-nya, apa yang dianjurkan pada orang-orang penderita prehipertensi adalah lifestyle. Jadi merubah pola gaya hidup. Nah, diantaranya yang dianjurkan adalah salah satu menurunkan konsumsi kadar garam per harinya. Yang dianjurkan adalah konsumsi kadar garam itu kurang dari 2,5 gram atau kurang dari 3 gram per harinya. Nah, jadi kalau kita lihat 3 gram itu tidak lebih dari 1/4 ujung sendok makan. Nah, jadi bayangkan ya, jadi yang dianjurkan kalau bisa sedikit ya. Nah, jadi kalau kita makan sehari 3 kali, kadar makanan kita cenderung asin, nah itu bisa akan memicu untuk terjadinya kenaikan tekanan darah ya. Nah, sama juga ada istilah di masyarakat yang dikenal dan mungkin itu sudah menjadi fobia ya buat masyarakat. Kalau penderita hipertensi jangan makan daging kambing, nanti tekanan darahnya justru akan tinggi. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu anekdot yang beredar di masyarakat atau kepercayaan yang salah sebenarnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba mengklarifikasi. Nah, daging kambing tidak akan bisa meningkatkan tekanan darah bila cara pengolahannya itu benar. Nah, maksudnya benar di sini adalah tidak dikonsumsi dengan pengolahan dalam kadar garam yang tinggi. Nah, jadi sering sekali saya dapat juga informasi dari para pasien, dok saya nggak makan daging kambing, saya makan kuahnya aja. Justru di endapan kuahnya itu endapan garamnya sangat tinggi. Nah, justru di kuahnya lah dia akan bisa memicu peningkatan tekanan darah yang diakibatkan karena akumulasi kadar natrium atau garam yang berlebihan ya. Nah, kemudian yang dianjurkan lagi adalah mengkonsumsi makanan dengan serat yang tinggi atau buah-buahan ya. Misalnya sayur-sayuran, buah-buahan ya. Nah, itu juga akan bisa mengontrol tekanan darah. Data menunjukkan bahwa mengontrol tekanan darah dengan pola hidup yang sehat diantaranya adalah meningkatkan asupan makanan yang kaya akan serat, itu bisa menurunkan target tekanan darah sistoliknya tanpa memakai obat-obatan. Demikian juga makanan yang berkadar lemak tinggi. Nah, kalau kita bisa mengurangin, itu juga bisa akan mengontrol tekanan darah ya, terutama sistolik tanpa menggunakan obat-obatan. Nah, selain itu dianjurkan juga lifestyle modifikasi ini adalah olahraga yang teratur. Yang dianjurkan adalah 3-5 kali di dalam 1 minggu dalam jangka waktu 30 menit. Jadi dianjurkan seminggu 3-5 kali 30 menit saja exercise atau latihan fisik yang sifatnya aerobik. Jadi aerobik itu bukan kompetitif loh ya. Bukan lari, bukan main bola ya, bukan sepeda kenceng, enggak. Jadi sifatnya aerobik. Santai saja. 30 menit itu sudah akan sangat membantu di dalam mengontrol tekanan darah sistolik dan diastolik. Nah, yang paling penting juga dalam lifestyle modifikasi yang dianjurkan adalah tidak mengkonsumsi alkohol. Tapi alhamdulillah mungkin di Aceh ya nggak ada lah kita dengar bahwa alkohol ya. Dan ternyata alkohol itu juga bisa
mengontrol tekanan darah bila tidak kita konsumsi. Jadi artinya lifestyle modifikasi yang dianjurkan adalah hal yang penting yang bisa kita lakukan tanpa harus menggunakan obat-obat antihipertensi, terutama pada pasien-pasien penderita prehipertensi yang disebutkan tadi. Nah, bagaimana pada pasien penderita hipertensi yang stage 1, stage 2? Nah, tentu lifestyle modifikasi sangat membantu untuk mencapai target tekanan darah selain dengan menggunakan obat-obatan yang kita gunakan pada pasien-pasien penderita hipertensi. Baik, bermanfaat sekali. Demikian tanya kesehatan pada hari ini, semoga bermanfaat dan kita semua terhindar dari penyakit hipertensi. Dan bagi yang sudah menyandang penyakit hipertensi, jangan segan-segan berkonsultasi dengan dokter dan menjaga kesehatan dengan lifestyle. Jadi kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin mohon pamit undur. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.